Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi faddalana ala sa'iri khalqihi bi ta'limil ilmi wal bayan. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang keras lagi kasar. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah, dan setiap kali diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, senantiasa mereka melaksanakannya dengan segera. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita melihat di dalam Al-Quran, ketika Al-Quran menyampaikan perkara tentang uraian iman, dan ketika itu juga Al-Quran membahas tentang siapa yang beriman, maka Al-Quran akan menggunakan kata yu'min dan juga mukmin. Yu'min ini dengan menggunakan fi'il, ya, sedangkan mukmin menggunakan ism. Dikatakan bahwasanya mukmin adalah orang yang sudah mantap imannya, sedangkan alladzina amanu, ya, adalah orang-orang yang keimanannya masih dalam tahap pertama. Ini dikuatkan dengan ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang mukmin dan alladzina amanu. Di dalam Al-Quran dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa orang beriman tersebut? Yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Berarti ada orang beriman yang tidak khusyuk dalam salatnya. Di ayat yang lain dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum. Astagfirullah. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, ila akhir ayat. Ayat ini, ya, ketika dia menggunakan kalimat orang-orang beriman, itu untuk sindiran. Bukanlah, belum adakah waktu di mana orang beriman itu khusyuk di dalam salatnya, khusyuk di dalam zikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam ayat ini, dalam ayat yang kita baca tadi, yang kami baca tadi, alladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, ini adalah ayat yang diuntukkan orang-orang beriman pada tahap awal. Tetapi perlu kita ketahui bahwasanya ayat-ayat yang menggunakan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, ini jika kita orang-orang beriman melaksanakan apa yang diperintahkan, apa yang dilarang, maka ia akan menaikkan derajatnya menuju qad aflahal mu'minun, menjadi orang yang keimanannya mantap, dan itu mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya di ayat ini dikatakan qu anfusakum wa ahlikum nar, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Lalu bagaimana cara kita menjaga diri kita dan juga keluarga kita dari siksaan api neraka? Sahabat mulia Ali radhiyallahu anhu berkata ketika memberikan penjelasan terhadap ayat ini, beliau mengatakan addibuhum wa allimuhum, didiklah keluargamu, ajarkanlah keluargamu. Itu kata sahabat mulia Ali radhiyallahu anhu ketika membahas tentang qu anfusakum wa ahlikum nar, yaitu mendidik dan mengajarkan anak kita, istri kita juga. Namun di dalam mendidik itu ada banyak sekali metode. Dan yang paling terbaik diantaranya adalah keteladanan. Sebagaimana yang diisyaratkan oleh ayat ini, qu anfusakum, didahulukan untuk melindungi, menjaga diri kita dari siksa api neraka, baru kemudian menjaga keluarga kita dari api neraka.
Karenanya di dalam mendidik keturunan kita, hendaknya kita menjadi teladan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat lain dikatakan terkait dengan anfusakum, bagaimana cara kita menjaga diri kita dan juga keluarga kita dari api neraka. Dikatakan di dalam ayat yang lain, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir. Perintahkanlah, suruhlah keluargamu untuk mengerjakan sholat dan bersabarlah dalam mengerjakannya. Maka jelas bahwasanya di antara cara kita menjaga diri kita daripada api neraka dan juga keluarga kita adalah dengan mengerjakan sholat, dan tentunya juga dengan memerintahkan anak-anak kita, istri kita untuk melaksanakan sholat. Di dalam hadis lain dikatakan, Imam Ibnu Katsir ketika memberikan penjelasan terhadap ayat ini, beliau menukil hadis yang berbunyi, muru as-sabiyya bis-salati idza balagha sab'a sinina fa idza balagha 10 sinina fadribuhu 'alaiha. Perintahkanlah, suruhlah anakmu untuk mengerjakan sholat jika ia telah sampai pada usia 7 tahun. Tatkala ia telah sampai pada 10 tahun, pukullah ia ketika ia tidak mau mengerjakan sholat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini jangan sekali-kali kita lihat ujungnya saja. Ketika punya anak sudah sampai 10 tahun enggan mengerjakan sholat, anaknya dipanggil, "Nak, sini," langsung dipukul. Tidak seperti itu. Karena dalam memahami hadis tidaklah pada ujungnya saja, tapi kita perhatikan dari awal. Awalnya dikatakan muru as-sabiyya bis-shalah idza balagha sab'a sinin. Perintahkan anakmu untuk mengerjakan sholat ketika telah sampai pada usia 7 tahun. Artinya sebelum usia 7 tahun kita sudah mengajarkan, sudah mengenalkan sholat kepada anak-anak kita, supaya ketika fase dari 7 tahun sampai 10 tahun mereka akan terbiasa. Dan ketika sampai 10 tahun tidak akan terjadi yang namanya peristiwa memukul anak dikarenakan ia enggan sholat. Karena apa? Karena sudah dikenalkan sholat dari sebelum perintah menyuruh seorang anak itu sholat. Berarti dari usia sebelum 7 tahun sudah dikenalkan dengan sholat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah hanya sekedar sholat yang dapat menjauhkan kita dan juga keluarga kita dari api neraka? Tentu tidak. Dikatakan bahwasanya Umar radhiyallahu anhu tatkala ayat ini turun, beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami ini, para ayah kami ini mampu menjaga diri kami dari api neraka. Lalu bagaimana kami menjaga keluarga kami, anak kami, istri kami supaya tidak diazab, tidak mendapatkan siksaan neraka?" Maka Rasul berkata, "Perintahkanlah anak-anakmu, keluargamu sebagaimana Allah perintahkan kamu untuk mengerjakannya, dan laranglah mereka sebagaimana Allah juga melarangmu." Maka bisa dipahami bahwasanya melindungi diri kita dan juga melindungi keluarga kita dari api neraka adalah melakukan ketaatan kepada Allah dan juga menjauhi setiap larangan-larangan yang Allah larang kepada kita. Hari ini kita berada di bulan yang mulia. Ini adalah waktu yang tepat sekali untuk mengajarkan, untuk mendidik, untuk menjadi teladan bagi keluarga kita dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini anak-anak pulang sekolah lebih awal. Maka ini adalah waktu yang tepat untuk mendekatkan diri kepada anak-anak. Untuk mendekatkan diri kepada anak-anak dan memberikan teladan kepada mereka. Bukan hanya terkait sholat, tetapi juga bisa dilakukan dengan membaca Al-Quran, dengan berinfak. Maka dengan ini kita bisa menyelamatkan diri kita serta keluarga kita dari api neraka. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa mendapatkan manfaat kita semua, dan Allah jadikan kita orang-orang serta keluarga kita jauh dari siksa api neraka. Astaghfirukum wallahu muwaffiq ila mahabbah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.